Halo teman-teman mahasiswa dan sobat pembelajar akuntansi pemerintah daerah. Berjumpa kembali dengan saya Dani Sugiri. Saya akan melanjutkan di bagian kedua dari pembelajaran akuntansi SKBD yang membahas mengenai jurnal standar. Kita mulai dengan jurnal standar pendapatan. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan pada Pemda termasuk pada SKBD yang diterima SKBD maksud saya dapat merupakan pendapatan yang diperoleh melalui surat penetapan atau keputusan penetapan, dan ada juga pendapatan yang diperoleh tanpa penetapan atau pengeluaran surat penetapan. Nah, ketika pendapatan itu diterima, kita juga pahami bahwa pendapatan itu bisa diperoleh atau diterima melalui bendahara pengeluaran. Ada juga pendapatan yang langsung di-store ke kas daerah. Nah, berbagai alternatif penerimaan pendapatan tersebut akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Di dalam membahas, saya akan langsung menyandingkan jurnal kas atau jurnal pada SAPA dan jurnal akrual atau jurnal pada SHK. Kita mulai dengan pendapatan dengan surat penetapan melalui bendahara penerimaan. Untuk pencatatan pendapatan ini ada dua alternatif. Kita mulai dengan alternatif pertama. Alternatif pertama, pada saat ada SKP atau SKR sebagai surat penetapan, SKP itu surat ketetapan pajak, SKR itu surat ketetapan retribusi, maka pada SAPA tidak dilakukan jurnal, sedangkan pada SHK kita sudah mengakui adanya piutang, sehingga jurnalnya piutang pendapatan pada pendapatan titik-titik LU, misalnya pendapatan pajak LU. Lalu saat pendapatan itu diterima melalui bendahara, nanti ada bukti penerimaan, misalnya kwitansi, maka ini yang membedakan dengan akuntansi di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah pusat kita belum bisa mengakui pendapatan LRA, tapi di Pemda kita bisa mengakui, sehingga jurnalnya pada SAPA atau jurnal kas, estimasi perubahan sal pada pendapatan titik-titik LRA. Lalu di SHK atau jurnal aktual kita mengakui adanya kas yang masuk di bendahara, sehingga menjurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pada piutang pendapatan LO sebesar yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Lalu berikutnya, saat bendahara pengeluaran melakukan penyetoran ke kasda atau kas daerah, maka di SAPA kita tidak perlu melakukan pengakuan atau pencatatan karena sudah diakui pada saat kesempatan sebelumnya, yaitu saat bendahara penerimaan menerimanya dari pembayar, sehingga saat store ke kas daerah dia tidak melakukan pencatatan. Lalu pada jurnal akrual atau pada SHK kita akan melakukan pencatatan dengan jurnal RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Lihat di sini kita menggunakan akun resiprokal yang menunjukkan adanya aliran kas ke BUD atau ke PPKD. Sehingga karena kita memang tidak menggunakan jurnal, kita lihat di sini yang didebit adalah RK PPKD. Jadi ketika ada aliran kas masuk ke BUD atau ke PPKD, maka SKPD mendebit RK PPKD sebagai akun resiprokal. Sedangkan lawannya adalah kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya kita akan masuk pada alternatif kedua untuk pendapatan dengan surat penetapan melalui bendahara penerimaan. Di alternatif kedua ini sebenarnya hampir mirip dengan alternatif pertama, hanya ya pada saat penetapan pendapatan atau terbitnya SKB dan SKR di jurnal akrual kita tidak mengakui adanya piutang, sehingga no entry. Nah, karena tidak ada pengakuan piutang di sini, maka pada saat diterima pembayaran di bendahara pengeluaran, penerimaan maksud saya,
kalau untuk sapanya sama dengan alternatif 1, maka untuk di jurnal akrual atau SHK-nya kita tidak melakukan kredit pada piutang karena memang piutangnya awalnya belum kita akui, sehingga jurnalnya debitnya kas di bendara penerimaan pada pendapatan titik-titik LO ya, karena memang sebelumnya saat penetapan kita tidak mengakui adanya piutang. Nah, saat di store sama seperti alternatif pertama, tidak ada jurnal untuk SAPA, lalu untuk SAK-nya kita menjurnal RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. Nah, yang membedakan dari alternatif 1 dan 2 adalah di akhir tahun untuk alternatif kedua, jika masih terdapat piutang pendapatan dalam arti ada SKP atau SKR yang belum dibayar, kita akan mengakuinya melalui jurnal penyesuai. Artinya kita melakukan pencatatan pada jurnal akrual atau pada SAK. Jurnalnya adalah piutang pendapatan pada pendapatan titik-titik LO. Sebesar apa? Sebesar SKP atau SKR yang belum dibayar oleh orang yang memiliki kewajiban membayar kepada Pemda. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai pendapatan dengan surat penetapan yang langsung di-store ke kas daerah. Sama seperti pendapatan dengan surat penetapan melalui bendahara, maka pendapatan dengan surat penetapan yang langsung store ke daerah ini juga ada dua alternatif. Alternatif pertama, pada saat penerbitan SKP atau surat ketetapan tersebut, baik untuk pajak atau retribusi, misalnya SKP dan SKR, kita mengakui adanya piutang pendapatan pada jurnal akrual, yaitu jurnalnya piutang pendapatan pada pendapatan LO. Sedangkan untuk jurnal kasnya memang kita no entry karena pendapatan itu belum kita terima atau belum direalisasi secara kas. Lalu saat pembayar melakukan store ke kasda, maka secara kas kita mengakui estimasi perubahan sal pada estimasi pendapatan LRA. Lalu secara akrual kita mengakui ada RKPPKD pada piutang pendapatan sebesar yang store oleh wajib store. Alternatif kedua yaitu kita tidak mengakui adanya piutang pendapatan saat surat penetapan itu dibuat, sehingga baik secara kas maupun akrual kita tidak melakukan penjurnalan. Berikutnya, saat pembayar melakukan store ke kas daerah, maka kita menjurnal pada SAPA atau jurnal kas estimasi perubahan sal pada pendapatan titik-titik LRA. Sedangkan pada jurnal akrual kita mengakuinya RKPPKD pada pendapatan, bukan piutang pendapatan. Nah, nanti pada akhir tahun jika masih terdapat piutang dalam arti ada SKP atau SKR yang belum dibayar, maka kita mengakui jurnal atau kita mengakui adanya piutang pendapatan pada pendapatan LO melalui suatu jurnal penyesuai. Itu untuk jurnal akrual pada SAK, sedangkan untuk jurnal kas pada SAPA kita no entry. Selanjutnya kita masuk pada pendapatan dengan tanpa didahului penetapan. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia melalui bendara. Kemungkinan berikutnya melalui penyetoran secara langsung ke kasda. Untuk alternatif pertama atau kemungkinan pertama yang di-store melalui bendara penerimaan, maka jurnalnya saat bendara penerimaan itu menerima yang nanti dibuktikan dengan kwitansi misalnya atau rekening koran gitu ya. Secara kas kita sudah mengakui sehingga jurnalnya disapa estimasi perubahan sal pada pendapatan titik-titik LRA. Sedangkan secara SAK atau jurnal akrual kita akan mengakui adanya kas di bendara penerimaan pada pendapatan titik-titik LO sebesar yang diterima oleh bendara atau yang sudah menjadi hak negara. Lalu saat bendara penerimaan melakukan penyetoran ke kas daerah, maka secara SAPA tidak perlu jurnal lagi karena sudah diakui pada kesempatan sebelumnya. Sedangkan pada jurnal anggaran atau SAK kita mengakuinya RK PPKD pada kas di bendara penerimaan sebesar yang di-store.
Kemungkinan berikutnya adalah pendapatan tanpa didahului penetapan yang langsung disetor ke kas daerah. Pada kasus semacam ini, maka jurnalnya hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat wajib bayar melakukan setor ke kas daerah. Jurnalnya secara kas estimasi perubahan sal pada pendapatan titik-titik LRA, sedangkan secara akrual RKPPKD pada pendapatan titik-titik LO. Demikian pembelajaran kita untuk jurnal standar pendapatan. Nanti kita akan lanjutkan dengan jurnal standar belanja pada video berikutnya. Terima kasih.